Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada sore hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum. Kita melanjutkan pelajaran kita yaitu dengan membahas atau membaca Al-Fiqhul Muyassar. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-10 dari bab salat. Jadi kita dalam kitabus shalah kita masuk pada bab yang ke-10 yaitu berkaitan dengan fi shalatil jum'ah, berkaitan dengan fikih salat Jumat. Ada beberapa permasalahan nanti dibahas oleh muallif di sini, kira-kira sekitar 10 permasalahan. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Permasalahan pertama di sini beliau bahas yaitu berkaitan dengan hukum salat Jumat. Berkaitan dengan hukum salat Jumat. Sebelum masuk dalam tersebut, saya ingin membahas tentang kenapa hari Jumat disebut dengan Jumat. Dalam bahasa kita biasa disebut dengan Jumat. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada 3 lafal. Jum'ah, Jumu'ah, sama Juma'ah. Saya ulang, Jum'ah seperti kita, kemudian Jumu'ah pakai dhammah, kemudian ketiga Juma'ah. Ini disebut oleh kalam Arab. Mereka biasa menyebutnya dengan Jum'ah, Jumu'ah dan Juma'ah. Lalu kenapa hari tersebut disebut dengan hari Jumat? Banyak pendapat para ulama membahas hal tersebut. Seperti mereka mengatakan bahwasanya hari Jumat itu hari berkumpulnya Nabi Adam dengan Nabi Hawa. Kemudian hari Jumat juga adalah perkumpulan penciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan secara zahir bahwasanya disebut dengan hari Jumat karena memang hari tersebut berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Namun yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya disebut hari Jumat karena hari Jumat adalah hari terkumpulnya penciptaan Nabi Adam. Saya ulang, hari terkumpulnya penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan, "Ya Salman, ma yaumul Jum'ah?" Apa itu hari Jumat? Maka Salman menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi tanya lagi, Ma yaumul Jum'ah? Apa itu hari Jumat? Maka jawabannya sama, Allah wa rasuluhu a'lam. Sampai 3 kali. Maka Nabi pun mengatakan, Yaumul Jum'ah bihi jumi'a abuka au abukum. Pada hari Jumat itu hari dikumpulnya ayahmu atau ayah kalian. Maksudnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Allah Ta'ala mana yang benar, namun ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu Ta'ala. Kemudian hari Jumat
kita tahu adalah hari yang paling mulia. Hari yang paling mulia. Dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari terbaik di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari tersebut juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari tersebut juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Kemudian di antara keutamaan hari Jumat adalah hari rayanya kaum muslimin pekanan, hari raya pekanan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna hadha yaumun yaumu id ja'alahu Allahu lil muslimin. Sungguhnya pada hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Inilah hari Jumat, hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Kemudian juga dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan kebaikan hari Jumat dari umat-umat sebelum kaum muslimin. Saya ulang, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menyembunyikan kebaikan hari Jumat dari kaum-kaum sebelum kaum muslimin. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana." Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan atau menyembunyikan hari Jumat itu pada kaum-kaum sebelum kita. Fakana lil yahudi yaumus sabt. Makanya orang-orang Yahudi itu hari rayanya mereka berkumpulnya hari apa? Hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad. Kalau orang-orang Nasrani mereka berkumpulnya pada hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita petunjuk, hidayah sehingga memberikan hari Jumat itu kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan dari kaum muslimin daripada kaum-kaum sebelum kaum muslimin. Ini berkaitan dengan hari Jumat. Kita masuk pembahasan pertama. Di sini beliau menyebutkan tentang apa hukum sholat Jumat dan apa dalil-dalilnya. Beliau mengatakan al-Jum'atu fardu ainin 'ala rijal. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah," kalau sudah dikumandangkan untuk salat Jumat, "fas'au ila dzikrillahi wa darul bait." Maka bersegeralah kalian menuju zikrullah, maksudnya menuju salat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza nudiya lis-shalah. Kalau adzan sudah dikumandangkan min yaumil jum'ah pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah kalian menuju salat Jumat. Maksudnya di sini disuruh buru-buru, disuruh bersegera, jangan sampai terlambat. Dan di sini para ulama menyebutkan di sini dalil bahwasanya memang diwajibkan salat Jumat. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan al-aslu fil amr yaqtadil wujub. Dan konsekuensi pemerintah Allah Subhanahu wa taala pada asalnya adalah wajib. Makanya ketika dikatakan bersegeralah kalian menuju salat Jumat, maka hukum salat Jumat adalah wajib, fardu ain. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wadarul bait. Kalau sudah adzan kedua salat Jumat dikumandangkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama mengatakan bahwasanya kalau adzan Jumat sudah dikumandangkan, maka jual beli yang terjadi pada saat itu hukumnya haram. Hukumnya haram, dan orang yang melakukan transaksi pada hal tersebut, pada saat tersebut, dia berdosa.
Dan ini khitabnya, maksudnya ditujukan ayat ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang wajib sholat Jumat. Makanya di luar dari ini nanti ibu-ibu tidak masuk dalam ayat ini. Makanya ibu-ibu kalau jual beli saat azan Jumat dikumandangkan tidak mengapa, tidak masalah. Seperti anak kecil juga tidak masalah. Nanti ada budak atau musafir tidak masalah. Tapi di sini termasuk maksudnya adalah orang-orang yang diwajibkan sholat Jumat. Ketika telah dikumandangkan azan, maka jual beli mereka kalau dilakukan pada saat itu, maka jual belinya tersebut dikatakan haram dan mereka berdosa. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan akad tersebut? Bagaimana dengan akad tersebut? Apakah sah ataukah tidak? Tadi kita katakan haram. Kalau haram konsekuensinya berarti apa? Berdosa. Dan ini sepakat para ulama. Namun yang menjadi masalah sekarang, jual belinya itu sah ataukah tidak? Di sini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya jual belinya sah, tapi dia berdosa. Ada yang mengatakan bahwasanya jual belinya tidak sah. Dan ini sababul khilaf. Sebab terjadinya khilaf di sini karena mereka khilaf di kaidah al-haram yaqtadil fasad. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-haram yaqtadil fasad. Sesuatu yang diharamkan itu mengkonsekuensikan hal tersebut rusak. Maksudnya tidak sah. Kaidahnya sama, cuman sebagian ulama mengatakan bahwasanya larangan jual beli pada sholat Jumat tersebut bukan lidzatihi. Bukan pelarangannya pada jual belinya. Namun yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, kita tinggalkan jual beli supaya kita cepat-cepat pergi sholat Jumat. Makanya para ulama yang mengatakan pelarangan ini bukan secara zatnya, mereka mengatakan jual belinya tetap sah, cuman dia berdosa. Pendapat lain mengatakan bahwasanya enggak. Ini pelarangan jatuh langsung kepada zatnya. Memang dilarang kita jual beli pada saat tersebut. Maka mereka mengatakan bahwasanya jual beli yang terjadi pada azan Jumat maka tidak sah. Konsekuensinya kalau tidak sah, maka pertukaran akad tersebut haram dan kita tidak boleh gunakan. Misalnya saya makan di warteg, misalnya pada azan Jumat, saya makan maka makanan itu adalah makanan yang haram karena itu bukan milik saya. Karena akadnya tidak sah. Wallahu taala alam, untuk kehati-hatian maka jangan sampai kita melakukan akad transaksi pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan. Apalagi antum biasanya sekarang online, nggak sengaja dalam masjid, apalagi haram dalam masjid, klik, beli, bayar, transaksi. Hati-hati. Apalagi dalam masjid, tambah ada pelarangan. Kemudian konsekuensi yang sering terjadi biasanya di masyarakat, misalnya sudah azan, kemudian jalan-jalan ke masjid, ada penjual parfum. Sering nggak? Penjual parfum mungkin di depan atau di mana, beli dulu ah. Padahal sudah azan Jumat. Ini juga hati-hati, dihindari kalau bisa. Ditakutkan kalau sampai tidak sah, berarti parfum yang kita pakai itu adalah haram meskipun kita sudah bayar. Allah taala apakah haram, apakah sah atau tidak sah? Tapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya jual beli tersebut tidak sah. Makanya untuk kehati-hatian kita hindari untuk akad jual beli pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan. Wallahu taala. Kemudian para ulama menjelaskan kalau jual beli yang sifatnya itu produktif aja dilarang, lalu bagaimana dengan hal-hal di bawah jual beli, misalnya main game atau ada urusan lain, maka ini lebih terlarang. Lebih terlarang. Disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jual beli karena memang harta itu adalah hal yang paling dicintai oleh manusia. Makanya harta yang paling dicintai manusia, kalau sudah azan, tinggalkan dulu. Dan para ulama membahas hal ini hanya dibawa kepada sholat Jumat saja. Kepada sholat Jumat. Tapi kalau sholat-sholat yang lain, misalnya sholat maghrib, sholat isya dan lainnya, tidak mengapa kalau kita masih mau jual beli. Wallahu ta'ala alam.
Ini yang bisa kita ambil dari potongan yang menjelaskan bahwasanya salat Jumat itu wajib. Saya ulang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau azan salat di hari Jumat sudah dikumandangkan, fas'au, ingat, bersegeralah. Bukan disuruh pergi, tapi langsung Allah tekankan, bersegeralah ila dzikrillah, kepada dzikrillah. Di sini maksudnya adalah salat Jumat. Karena zikrullah, zikir, para ulama menyebutkan seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya ada dua makna tentang zikir. Yang pertama adalah kalimatun thayyibah. Itu zikir yang kita ucapkan, misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu namanya zikir. Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwasanya zikir itu menjelaskan tentang peringatan-peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan hal halal dan haram, itu juga disebut dengan zikrullah. Makanya majelis ilmu, para ulama menyebutkan juga disebut dengan majalisus dzikir. Ini disebut dengan majelis dzikir. Kenapa? Karena dalam majelis ini kita sebutkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan untuk kepada kaum muslimin. Makanya zikir tidak hanya sebatas pada kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan itu tidak, tapi dimasukkan juga kepada majelis-majelis yang disebutkan di dalamnya peringatan-peringatan yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju salat Jumat, wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya salat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi salat Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muhtalim, orang yang sudah balik. Muhtalim maksudnya orang yang sudah mimpi basah, tapi yang dimaksudkan adalah orang yang sudah balik. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya orang-orang yang meninggalkan salat Jumat itu hendaknya mereka berhenti. Maksudnya pergi salat Jumat. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati-hati mereka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan hendaknya orang-orang yang meninggalkan salat Jumat itu hendaknya mereka berhenti, pergi sana salat Jumat. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka. Dan ini ancaman yang sangat mengerikan, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka salata jum'ah tahawunan biha, taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat selama 3 kali karena malas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menstempel hatinya. Stempel maksudnya stempel ghaflah, kata para ulama. Dan kita tahu bahwasanya dosa itu memberikan titik pada hati manusia. Satu dosa biasanya satu titik, satu dosa satu titik, satu dosa titik, lama-lama hatinya jadi hitam. Namun di sana ada dosa-dosa yang Allah ancam kalau kita lakukan langsung distempel. Paham? Biasanya kan satu-satu. Tapi ada beberapa dosa yang kalau kita ngelakuin berapa kali, Allah Subhanahu wa taala ancam kita akan distempel hitam gara-gara dosa tersebut. Contohnya apa? Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu mengantar kepada perbuatan fajir. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan orang yang fajir itu akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Wa innar rajula la yakdzib hatta yaktuba indallahi kadzdzab. Dan orang yang senantiasa suka bohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai orang yang pendusta. Maksudnya di sini dia hanya beberapa melakukan dusta, tiba-tiba langsung Allah Subhanahu wa taala cap dia sebagai pendusta. Ini mengerikan. Paham?
Biasanya dosa kan satu-satu di titik-titik, 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 sedikit-sedikit jadi hitam. Tapi ini enggak. Melakukan beberapa kali, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung cap orang ini sebagai pendusta. Demikian sholat Jumat. Kalau orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menstempel hatinya. Menstempel hatinya sebagai orang yang ghaflah. Ini yang ditakutkan kalau orang sudah ghaflah, sudah lalai, apalagi yang dia mau diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka lupa terhadap Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Maksudnya Allah tinggalkan mereka. Kalau Allah sudah tinggalkan orang, apa lagi yang mau diharap? Rahmat enggak dikasih dan seterusnya. Apa hal-hal kata para ulama, dia akan dilalaikan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dia baik di dunia maupun di akhirat. Ini kalau orang sudah dibuat lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Maksudnya Allah akan membuat mereka lupa terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Ini mengerikan jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif mengatakan, Imam Nawawi mengatakan fihi annal jum'ah fardhu ain. Imam Nawawi mengatakan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya salat Jumat itu hukumnya adalah fardhu ain. Walil haditsil ati ba'da qalil wa fihi al-jum'atu haqqun wajib ala kulli muslim. Nanti ada hadis selanjutnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat Jumat itu hak yang wajib harus ditunaikan oleh setiap kaum muslimin. Ini berkaitan dengan hukum salat Jumat. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan alaman tajib. Salat Jumat itu wajib untuk siapa? Tajibul Jum'atu ala kulli muslimin dzakarin hurrin balighin aqilin qadirin ala ityaniha muqimin. Perhatikan, salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Muslim laki-laki merdeka, balik, berakal, mampu untuk mendatangi salat Jumat dan mukim. Mukim maksudnya tidak safar. Jadi di sini beliau menyebutkan sekitar 7 orang yang wajib bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Saya ulang, yang pertama, seorang muslim, kemudian dia laki-laki, merdeka, balik, berakal, mampu mendatangi salat Jumat, dan sedang tidak safar. Ada 7 kriteria orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Maka kata muallif, maka tidak wajib bagi siapa, Pak? Bagi wanita. Tadi laki-laki, berarti wanita tidak wajib. Kemudian abdun mamluk, yaitu budak sahaya, hamba sahaya. Itu juga tidak wajib salat Jumat. Kemudian sobi, anak kecil. Karena lawannya dari balik. Kemudian majnun. Majnun apa, Pak? Gila. Tahu ya? Majnun gila. Karena dia kebalikan dari apa? Berakal. Kemudian marid. Marid itu termasuk apa berarti, Pak, dari ketujuh tadi? Orang yang tidak mampu mendatangi salat Jumat. Kemudian musafir. Musafir itu berarti apa, Pak? Lawan dari mukim. Jadi 7 hal, saya ulang, pertama muslim, kemudian laki-laki. Berarti kalau laki-laki, perempuan tidak wajib. Kemudian hamba sahaya. Merdeka. Berarti hamba sahaya tidak wajib. Kemudian balik. Berarti anak kecil tidak wajib. Kemudian berakal. Berarti orang gila tidak wajib. Kemudian mampu mendatangi salat Jumat. Berarti orang sakit tidak wajib. Kemudian mukim. Orang yang tidak safar wajib. Berarti orang yang seorang musafir, dia tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Al-jum'atu haqqun wajib ala kulli muslimin fi jama'atin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim yang harus dilakukan secara berjamaah. Illa arba'ah, kecuali 4 orang, yaitu abdun mamluk, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Ini 4 dalam hadis Nabi SAW sebutkan. Yang pertama adalah hamba sahaya, budak, kemudian wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Wa ammal musafir fala talzamuhul jum'ah. Begitu juga orang yang musafir, dia tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, berpergian, beliau tidak pernah melaksanakan salat Jumat. Wa qad wafaqa yauma Arafah fi hajjatihi Jum'ah. Padahal pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi haji, ketika sampai di Arafah itu hari Jumat, tapi beliau tidak melaksanakan salat Jumat. Wa min dzalik shallaha dhuhran jam'al asr ma'aha. Namun ketika itu beliau tidak salat Jumat, tapi beliau salat zuhur sekaligus beliau jamak dengan salat asar. Jadi asalnya memang musafir tidak wajib untuk salat Jumat. Ammal musafirul ladzi yanzilu baladan tuqamu fihi al-jum'ah fa innahu yusalliha ma'al muslimin. Namun kalau seorang musafir, misalnya dia sudah sampai di Jogja, di hotel atau di rumah saudaranya, tiba-tiba di sampingnya ada masjid yang sedang mengadakan sholat Jumat, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sebagian para ulama mengatakan ini lebih afdol bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Intinya dia sudah sampai, bukan di perjalanan. Dia sudah sampai di tempat tujuan, meskipun dia sedang safar. Maka kalau ada masjid yang diadakan sholat Jumat dekat dia, dan dia mampu untuk mendatangi tidak menyusahkan, maka lebih afdol bagi dia untuk sholat Jumat di situ. Wa idza hadaraha al-abdu awil mar'atu awis sabiyu awil maridu awil musafir sahhat minhu. Yang tadi orang-orang yang kita sebutkan, bahwasanya mereka tidak wajib untuk sholat Jumat, kalau mereka hadir dalam sholat Jumat, sholatnya tetap sah. Contohnya misalnya para wanita. Para wanita kalau mau datang solehawa sholat Jumat, kalau dikasih space, kebetulan mereka datang misalnya, mereka ikut sholat Jumat, maka sholat mereka tetap sah. Namun yang menjadi catatan di sini, orang-orang yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tidak boleh mereka mengadakan sendiri. Paham? Mereka boleh mengikuti, tapi tidak boleh mengadakan. Paham? Saya contohkan misalnya, kita lagi safar. Ya, 2 mobil lah, atau 3 mobil. Atau 1 bus, jamaah solehawa. Mau rihlah mungkin jalan-jalan ke puncak misalnya, atau ke Jogja. Jalan. Kebetulan hari Jumat. Sudah ada. Ini sudah kita berhenti. Ayo kita sholat Jumat. Kebetulan anak ikut. Misalnya, ayo nanti anak khutbah. Kita sholat Jumat bareng-bareng di sini. Ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hal tersebut adalah bid'ah. Perbuatan yang diadakan. Tidak boleh dilakukan. Cukup orang yang musafir sholat duhur, kalau memang kebetulan di masjid tersebut ada orang yang sholat Jumat, ikut sholat Jumat. Tapi tidak boleh mereka inisiatif bikin sholat Jumat sendiri. Misalnya kalau kita cukup 1 bus, sudah kita berhenti, kemudian kita sholat Jumat 2 rakaat, tambah khutbah, ini tidak disyariatkan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bahkan ini adalah perkara yang bid'ah. Kemudian juga para ibu-ibu. Hari Jumat, kebetulan mungkin habis acara makan-makan apa di mana, kumpul, ayo kita sholat Jumat yuk. Nah, tapi tetap di dalam rumah, ada yang khutbah, ada yang jadi imam, maka ini juga tidak disyariatkan. Mereka tidak wajib dan tidak boleh mengadakan. Tapi kalau mereka ngikut di masjid, sholatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian pembahasan berikutnya itu berkaitan dengan waktu sholat Jumat. Kapan dimulainya waktu sholat Jumat? Di sini beliau mengatakan waktul Jum'ati huwa waktu zuhri.
Waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur. Kapan Pak? Ketika matahari sudah mulai menggelincir. Jadi pas di atas, kemudian mulai bergelincir kemana? Kemana? Ke barat. Kalau ke timur berarti kiamat. Ke barat. Min ba'dil zawal ila an yasira dhillu syai' katulihi. Jadi waktunya itu dari waktu zuhur intinya sampai waktu asar. Jadi ketika bayangan sama dengan yang dibayangi. Maksudnya panjang tiang sama dengan bayangannya. Itu kan waktu zuhur. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ah hina tamilu syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat Jumat itu ketika matahari mulai tergelincir. Wa huwal marwiyu an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihim. Demikian juga diriwayatkan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka melaksanakan salat Jumat ketika matahari tergelincir. Wa ala hadza, kata muallif, faman adraka rak'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat ketika salat Jumat, maka dia sudah mendapatkan salat Jumat. Wa illa shallaha dhuhran. Kalau dia tidak dapat satu rakaat, berarti dia salat apa, Pak? Zuhur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat minas shalah, dari suatu salat, faqad adrakas shalah, maka dia sudah mendapatkan salat berjamaah. Standar satu rakaat apa Pak? Mendapatkan apa? Mendapatkan ruku. Jadi misalnya kalau Bapak masuk, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah di rakaat terakhir, berarti salat apa nanti kita Pak? Salat zuhur. Salat zuhur. Antum baru Allahu Akbar, imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua. Berarti antum nanti pas bangun salatnya 4 rakaat. Salat 4 rakaat. Jangan salat zuhur, jangan salat Jumat 2 rakaat ya, tapi salat zuhur. Perhatikan. Sebenarnya berkaitan dengan waktu salat Jumat ini masalah khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya waktu salat Jumat itu startnya mulai waktu duha. Ada yang mengatakan waktu duha. Ada yang mengatakan juga sebelum zawal. Ada yang mengatakan bahwasanya sebelum zawal, seperti pendapat Imam Ahmad. Namun jumhur ulama mengatakan bahwasanya salat Jumat itu sama dengan waktu zuhur, dan inilah wallahu taala pendapat yang lebih benar. Namun kalau nanti kita dapati ada orang yang berpendapat misalnya waktu Jumat sebelum zuhur berapa menit, maka jangan kita ingkar. Kita cukup, maksudnya itu pendapat ada yang dipilih oleh para ulama. Cuman kita memilih pendapat yang lebih benar ini. Bahwasanya salat Jumat itu setelah zawal atau sama dengan waktu zuhur. Menjadi pertanyaan, kalau khutbahnya mulainya sebelum waktu zuhur, bagaimana? Salatnya sah apa enggak salat Jumatnya? Misalnya taruhlah jam 12 waktu zuhur kan. Ternyata muadzinnya azan 10 menit sebelum zuhur. Atau 5 menit sebelum zuhur. Jadi selesainya mungkin 5 menit sebelum zuhur, tiba-tiba khatibnya naik. Innal hamdalillah, nama terus sampai waktu zuhur lewat 10 menit, kemudian khatibnya selesai, kemudian salat Jumat. Bagaimana hukum dari salat tersebut? Apakah sah atau tidak? Salatnya pas di waktu zuhur, tapi khutbahnya sebelum waktu zuhur. Dijelaskan oleh Syekh Fadlan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya salat Jumatnya tidak sah. Salat Jumatnya tidak sah. Karena khutbah sama salat itu satu paket. Satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa dipisah, dan yang benar wallahu taala sebenarnya jelas oleh Syekh Fadlan, ana kasih ringkasannya ya hukumnya bahwasanya kalau kejadian demikian berarti salat Jumatnya tidak sah. Makanya hati-hati muadzin, pastikan sudah waktu zuhur baru mulai azan. Biar khutbahnya pas setelah waktu zuhur. Wallahu taala alam.
Kemudian pembahasan berikutnya mudah-mudahan sampai, yaitu berkaitan dengan sunanil khutbah, yang disunahkan dalam khutbah. Wa yusannu du'a lil muslimin bima fihi salahi dinihim wa dunyahum. Seorang khatib disunahkan kalau dia khatib, dia mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin untuk dunia mereka dan juga akhirat mereka. Fi dinihim maksudnya agama mereka, akhirat mereka dan juga dunia mereka. Ma'ad du'a li wulati umuril muslimin bis salahi wat taufiq. Begitu juga kita doakan pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin, kebaikan dan taufik bagi mereka. Maka aneh kalau ada orang khutbah isinya gibah. Gibah pemerintah, gibah pemimpin kaum muslimin. Aneh, kita disunnahkan untuk mendoakan mereka kebaikan, ini judul khutbahnya malah nyerang. Ya itu. Aneh, maksudnya kok bisa terbalik demikian. Isinya gibah. Padahal kita tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'au ila dzikrillah." Bersegeralah kalian untuk mendengar peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini isinya malah bukan mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi isinya gibahin, jelek-jelekin pemimpin atau jelek-jelekin pemerintah. Ini menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan ini mungkin bisa termasuk adalah dosa. Tadi kita disunahkan untuk mendoakan kaum muslimin dan juga mendoakan para pemimpin. Dalilnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza khataba yaumal jum'ah da'a wa asyara bi usbu'ihi wa amana nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sedang khutbah, ketika berdoa beliau angkat tangannya demikian. Makanya antum kalau lihat khatib biasanya Allahumma ighfir lil muslimi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, karena tangannya diangkat. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika khatibnya berdoa, jamaahnya mengatakan amin, amin. Tapi nggak usah kenceng, cukup lirih, amin, amin. Dengarkan azan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Afwan, Anda tadi terlupa, ternyata setelah pembahasan waktu ada pembahasan khutbah. Kita terlewat. Anda bacakan. Al khutbatu ruknun min arkanil jum'ah la tasihu illa biha. Kata muallif, khutbah itu salah satu rukun dari salat Jumat. Maka salat Jumat tanpa khutbah itu tidak sah. Limuwadhabatihi 'alaiha sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa adami tarkihi laha abadan. Karena itu adalah rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah beliau tinggalkan ketika salat Jumat. Pasti ada khutbahnya. Wa huma khutbatan. Dan khutbah salat Jumat itu dua khutbah. Yushtaratu li sihhati salatil jum'ah an yataqaddama 'ala shalah. Dan disyaratkan khutbah tersebut didahulukan baru salat. Ini beda dengan apa, Pak? Salat Id. Kalau salat Id, salat dulu baru khutbah. Tapi kalau salat Jumat, khutbah dulu baru salat. Bagaimana kalau dibalik? Salat dulu baru khutbah. Maka para ulama mengatakan salat Jumatnya tidak sah. Harus khutbahnya didahulukan. Kita lanjut tadi berkaitan dengan sunnah-sunnah. Yang pertama tadi apa? Mendoakan kaum muslimin, kemudian mendoakan pemimpin. Wa an yatawallahuma ma'as salati wahid. Dan orang yang khatib dan yang jadi imam harus satu orang. Itu sunnahnya demikian. Kata para ulama sunnahnya demikian. Namun kalau tidak demikian juga tidak mengapa, tidak masalah. Cuman hanya sekedar menyelisihi apa yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi asalnya itu sunnahnya demikian. Tapi kalau tidak dilakukan demikian juga tidak mengapa. Wa yarfa' sautahu bihi mahasabat taqah. Dan khatib disunnahkan untuk mengeraskan
suaranya. Disunahkan mengeraskan suaranya. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau khutbah itu matanya sampai merah. Mahrat aina. Matanya sampai merah. Saking apa? Tegasnya. Wa ala sautuhu. Dan suaranya kencang. Suaranya diangkat. Wastadda ghadabuhu. Apa? Beliau seakan-akan sedang marah pada saat khutbah. Maksudnya wajah sampai mata beliau memerah karena beliau bersuara dengan keras. Sampai-sampai dikatakan hatta ka'annahu mundziru jaishin. Seakan-akan Nabi SAW ketika khutbah itu seakan beliau sedang memimpin perang. Ka'annahu mundziru jaishin, pemimpin perang. Jadi beliau khutbahnya itu berapi-api. Itu khutbah Nabi SAW. Kemudian disunahkan khotibnya itu berdiri. Ini sunnah. Tapi kalau duduk juga tidak masalah. Tapi harus sunnahnya berdiri. Anda ringkas saja cepat-cepat. Dalilnya karena Rasulullah SAW yaktub qa'iman. Karena Nabi SAW ketika khutbah itu beliau berdiri. Summa yajlis, summa yaqumu fayaktub. Kemudian beliau duduk, kemudian berdiri lagi, kemudian beliau menyampaikan khutbah. Faman hadatha ka'annahu yaktub jalisan faqad kadhib. Kata Jabir, kalau ada orang yang menyebutkan bahwasanya kepada engkau bahwasanya Nabi ketika khutbah itu sambil duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Maksudnya Jabir ingin menegaskan bahwasanya Nabi itu kalau khutbah Nabi berdiri. Wa an yakuna ala minbarin aw makanin murtafi. Dan disunahkan kalau orang yang khatib itu di atas mimbar atau di tempat yang agak tinggi. Bagaimana hukum dibahas oleh para ulama? Mimbar yang sangat tinggi bisa jadi di atas ini atau dijelaskan para ulama bahwasanya kalau mimbarnya Nabi itu 3 tangga, 3 derajat. Sepertinya apa? Mimbar kita ini jadi 2 buat naik, satunya buat duduk. Apakah boleh lebih dari ini atau lebih tinggi dari ini? Dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bid'ah. Tapi yang benar wallahu taala tidak masalah. Tidak masalah dan tidak mengapa. Karena tujuannya untuk agar khotib itu terlihat oleh jamaah. Wali'anna dzalika ablaq fil i'lam, karena suaranya biar bisa lebih terdengar. Wa ablaq fil wa'ad, agar nasihat yang disampaikan itu bisa sampai kepada para jamaah. Wa an yajlisa bainal khutbatain qalilan, dan disunnahkan bagi khatib untuk duduk sejenak sebentar ketika memisahkan antara khutbah yang pertama sama khutbah yang kedua. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub khutbatain. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika khutbah, beliau khutbah 2 kali, wa huwa qa'imun, dan dia berdiri, yafsilu bainahuma bijulusin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu dengan duduk. Wa yusannu qasrul khutbatain. Ingat ini, perhatikan yang sering khutbah. Disunnahkan khutbah itu pendek. Paham? Wa yusannu qasrul khutbatain. Wa tsaniya aqsar minal ula. Dan khutbah kedua harus lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Di hadis Ammar marfu', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis marfu', inna tula salatir rajul wa qasru khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang itu dan pendeknya khutbah itu merupakan tanda fakihnya seseorang. Fa'atilus shalah waqsurul khutbah. Maka panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah. Jadi khutbah Jumat itu sunnahnya enggak panjang. Ini khutbah sampai setengah jam, sampai 45 menit. Ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah cukup secukupnya. Apalagi kalau 30 menit terus suaranya pelan bikin orang ngantuk. Jadi enggak nyampe apa yang disampaikan. Maka sunnahnya khutbah itu jangan panjang. Yang dipanjangkan apanya, Pak? Salatnya. Makanya dikatakan salat Jumat, bukan khutbah Jumat. Salat Jumat.
Wa yusannu an yusallimal khatib 'alal ma'mumin idza aqbala 'alaihim. Dan disunahkan bagi khatib ketika baru menyampaikan menghadap ke jamaah, disunahkan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yusannu, habis salam disunahkan untuk duduk di mimbar sampai muadzin selesai azan. Kemudian ada sunnahnya lagi, wa an ya'tamidal khatibu ala asah wa nahwa. Dan disunahkan bagi khatib itu nyender pada apa Pak? Tongkat. Ternyata tongkat itu adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusannu lil khatib an yaqsida tilqa'a wajhi fi'lihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disunahkan bagi khatib ketika ceramah, ketika menyampaikan khutbahnya menghadap ke jamaah, tidak menyamping. Wallahu taala alam. Ini berkaitan dengan sunnah-sunnah. Apakah di akhir disunahkan untuk salam lagi? Enggak. Misalnya di akhir habis doa enggak disunahkan untuk salam lagi. Salam hanya di awal. Ini berkaitan dengan yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu murni dari kebodohan ana, dan ana minta maaf dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.